Di atas pegunungan, ada keheningan sesaat sebelum saya melihat Lei Gongming membuka mulut dan berkata, "Yang mulia, belum terlambat, Pak Tua, mari bangun sisa jubah yang sama." Ini bukan untuk mengecualikan Qin Yichen, tetapi untuk terbang dengan kecepatan yang pasti lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan Luli Dua tidak dapat mengikutinya. Zhang Wuyuan berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya, sisa jubah yang sama akan diserahkan kepadamu untuk perjalanan. Yichen, kamu kembali dulu. Dan saat ini, pertama-tama promosikan alam bawah." Qin Yichen tidak keberatan, tetapi mentransfer tabung giok dan token ke Lei Gongming. Yang jelas gemetar saat menerima token kuil Wushuang. Setelah merasakan tabung giok lagi, ekspresi Lei Gongming jelas suram. Tapi yang membuatnya bahagia adalah, Qiyu 10.000 masih hidup. Luli Dua senang ketika mendengar ini, dan segera mengungkapkan kegembiraannya. Senior juga baik. Sangat bagus. Luli bahkan lebih gembira. Senior ada di sini. Para gangster. Saatnya memikirkan hal yang menakutkan saat itu. Qin Yichen mendengar ini. Kaget. Teringat namanya. Diperkirakan awan 10.000 Qiyu ini di posisi kuil Wushuang. Tidak kehilangan Lei Gongming. Namun, sebelum dia bertanya tentang hal itu, dia mendengarkan pertempuran itu dan berkata, "Lin Suang, kembalilah. Hanya untuk melindungi keselamatan Yichen di sepanjang jalan." Segera setelah ucapan ini, Lin Suang tidak mau. Mata indah melirik Qin Yichen. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya dia tidak mau menentang pengaturan tanpa pertempuran itu. Dan Zhang Wuyuan juga sepertinya mengetahui karakter Lin Suang dan tertawa. Lagi pula, Yichen telah ditemukan oleh Istana Bulu Darah, hati-hati. Lagi pula, kotak pedang Qingyang masih ada di tangannya, dan Lin Suang hanya mengangguk ringan, dan dia tidak bisa melihat apakah petisi itu atau tidak. Tapi setidaknya dia tidak pernah mempertanyakan perintah untuk melawan jurang maut. Melihat ini, Luli juga berkata dengan cepat, "Yang mulia, kecepatan kerja rendah hati tidak secepat Lei Lao. Mengapa tidak kembali bersama?" Qin Yichen tidak berpikir ada yang salah, tapi tidak ada kesenangan selain lelucon. Bocah ini, menjadi jelas bahwa dia ingin mengikuti Lin Suang. Setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, Zhang Wuyuan pasti mengenal setiap pembangkit tenaga listrik kuil Wushuang dengan cukup baik. Tetapi dia tidak mengatakannya. Tetapi dia berteriak, "Oke, kalau begitu kamu cepat kembali, Lei Lao. Dan kamu harus berhati-hati semua." Jalan, orang-orang memimpin dan berpisah satu sama lain sejak saat itu. Seperti yang dikatakan Lulu, sebelum Qin Yichen pergi, dia merasakan kilat meledak di sekelilingnya, dan tidak ada siluet lagi. Sepanjang jalan, Lin Suang masih memiliki kata-kata berharga seperti emas, dan bahkan sesekali berbicara beberapa kali. Setengahnya tidak puas dengan kecepatan terbang Qin Yichen. Untungnya, ada Luli, dan tidak ada yang menganggur sepanjang jalan. Qin Yichen juga samar-samar melihat bahwa yang pertama sepertinya menggerakkan hati Lin Xin. Meskipun Lin Suang memang sangat cantik, temperamennya juga anggun, tapi ini seperti karakter gunung es. Dan saat Qin Yichen dan yang lainnya bergegas ke perang utara, mereka berada di kota kekaisaran, Istana Darah. Itu telah melebihi ekspektasi, dan belum ada kabar. Jie Ming sedikit mengernyit, rasa dingin yang tidak bisa dikatakan di antara matanya. Dan karena kerahasiaan Istana Xie Ming yang ketat, hanya setelah jaringan Jie kembali ke klan Jie dengan aman, barulah ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Tapi belum ada kabar. Jie Ming harus menerima. "Jie Ge, saya khawatir sudah jatuh." Lagi pula, Qin Yichen terbunuh di medan perang, terlalu kurus untuk hidup kembali. Ini bukan yang paling dipedulikan Ling Jie Ming. Dia ingin tahu sekarang apakah Qin Yichen sudah mati. Sangat tidak berdaya bahwa dunia Korea Utara tidak merilis berita tentang Qin Yichen. Lagi pula, jika yang pertama dibunuh dan dibunuh, itu pasti akan mempengaruhi moral dunia Korea Utara. Dengan kekuatan alam, bahkan surga abadi mungkin tidak dapat menghentikannya. Membunuh sisa kejahatan pasti akan menjadi 10.000 tanpa kerugian. Memikirkan hal ini, sudut mulut Jie Ming menimbulkan busur yang kejam. "Nak, kamu juga surga abadi satu lapisan surgawi pertama yang mati di tangan Blood Hades. Itu cukup untuk dihormati. Adapun alam, tunggu dan lihat, tuan muda ini tidak akan membiarkanmu berkorban dengan sia-sia." Ada tatapan tajam di matanya, dan Jie Ming melambaikan lengan bajunya. "Orang tua beracun. Kamu bisa membawa beberapa orang dan kamu bisa berangkat. Ingat, kali ini saya ingin Anda waktu perang besar. Ambil Yan Ying di depan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan. Selain itu, selain peluang sukses yang lebih tinggi, hal ini juga dapat berdampak serius pada moral dunia Korea Utara. Biarkan mereka merasakan ketakutan didominasi oleh Blood Hades. Orang tua bernama racun adalah orang tua dengan sosok pelit dan batang tembaga. Mendengar ini saat ini, penampilan kuno sepertinya sulit untuk ditekuk. Tetapi sudut mulutnya mencibir dan mencibir. "Jie, yakinlah bahwa Kaisar Muda akan mengembalikan kepala Yan Ying kepadamu. Tidak perlu, serahkan saja pada tuan tua yang beracun untuk membuat boneka. Surga dunia perang utara abadi direduksi menjadi boneka. Ketika saatnya tiba aku tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh sisa-sisa itu."
Selanjutnya, Jie Ming memerintahkan agar lebih dari selusin pembangkit tenaga Istana Bloodnetter dikirim. Semuanya bergegas ke perbatasan dengan Kerajaan Perang Utara, menunggu tentara untuk membunuh mereka, dan menembak mereka. Seiring waktu, Qin Yichen III telah kembali ke kota Heavenly Abyss tempat Zhan Wuyuan berada, sementara tubuh Lin Xuang terhenti di udara. Sudah hampir sampai, kamu kembali. Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah Anda tidak akan bertemu Yang Mulia dengan saya? Mata indah Lin Xuang melirik miring, terlalu malas untuk menjawab. Tapi untungnya, Lu Li tersenyum dan menjelaskan, tidak perlu, Saudara Qin. Anda harus mengetahui kerahasiaan kuil Wushuang. Saya baru saja kembali. Saya seharusnya tidak menunjukkan wajah saya. Kepala Qin Yichen mengungkapkan pemahamannya. Dia memperkirakan bahwa Zhan Wuyuan juga ingin menganggap kuil Wushuang sebagai kartu hol, serangan mendadak, dan sama sekali tidak siap menghadapi dunia. Bagaimanapun, sekarang tampaknya klan dunia tidak tahu bahwa kuil Wushuang melihat kembali langit, atau bahwa orang-orang di kuil Wushuang telah jatuh dan tidak ada lagi. Qin Yichen mengucapkan selamat tinggal, sebelum pergi, tetapi dihentikan oleh Lin Xuang. Hei! Lin Xuang menggigit bibir gioknya, seolah-olah dia merasa tidak sopan, dan kemudian mengubah suaranya. Qin Yichen, bagaimana keturunan keluarga Lin saya sekarang? Qin Yichen memiringkan kepalanya dan tersenyum. Jika itu Lin Huaxian Old Lin, maka saya pikir Old Lin belum jatuh ke dalam gengsi keluarga Lin Anda. Belum lama ini, Old Lin mengambil seorang prajurit abadi dari gangster. Setelah itu, Qin Yichen melambaikan tangannya dan terbang kembali. Hanya menyisakan Lin Xuang yang berdiri di tempat, berbisik sendirian, Lin Huaxian. Wan Yin selesai, dan pipi langka sedingin es dan es muncul dengan senyum langka. Lihat, keluarga Lin saya belum terputus. Tapi dia tidak melihat Lu Li bergerak, dan tiba-tiba tersenyum. Lin Xuang, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk memikul tanggung jawab yang berat untuk memberi Anda warisan keluarga Lin. Mata indah Lin Xuang sedikit melirik. Apa maksudmu? Yah, sebenarnya, kamu tahu, aku sangat berpikiran terbuka, dan aku tidak menghitung nama keluarga dari generasi selanjutnya. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tidak tahu mengapa teriakan datang dari belakangnya, dan dia tidak berani bertanya. Ketika dia kembali ke utara, dia tidak banyak bicara. Dia baru saja memberitahunya bahwa kotak pedang Qin Yang akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Qin Yichen juga tahu bahwa untuk jangka waktu tertentu, mungkin dia tinggal sebelum pecahnya perang. Beri dia sedikit waktu persiapan.